Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Solihuddin Aziz. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Informatika, kelas IT 302. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester untuk mereview tiga jurnal yang telah ditentukan. Adapun judul jurnal yang pertama yang akan saya review adalah perancangan model pengontrol peralatan elektronik menggunakan teknik MUX-TEMUX sebagai upaya penghematan penggunaan energi listrik. Volume Jurnal 9 nomor 2 Agustus 2020 halaman 1 sampai 6. Tahun pembuatan jurnal 2020. Penulis jurnal Sarono Widodo. Abstrak jurnal ini menjelaskan tentang masalah ketidakefisienan peralatan elektronik di kantor karena beberapa perangkat tetap aktif meskipun tidak digunakan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mengusulkan penggunaan pengontrolan peralatan dengan pengatur waktu. Namun, masalah muncul ketika peralatan dibutuhkan saat sedang digunakan. Mereka mengusulkan desain model pengendalian terpusat untuk peralatan elektronik di kantor dengan menggunakan teknologi MUX-DEMUX. Masalah yang dijelaskan dalam teks tersebut adalah pentingnya energi listrik sebagai komoditas strategis dalam kehidupan manusia yang disediakan baik oleh pemerintah maupun secara swadaya oleh masyarakat. Dikarenakan sifat terbatasnya sumber energi ini, penggunanya sebaiknya seefektif dan seefisien mungkin sesuai kebutuhan. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik adalah dengan mengatur penggunanya secara optimal dalam perkantoran ataupun perusahaan. Teknik multiplexer dan demultiplexer biasanya digunakan dalam transmisi jarak jauh untuk mengatur sejumlah masukan yang dipilih dan ditransmisikan dalam satu jalur layanan. Teknik mug-demug digunakan sebagai alat remote untuk mengontrol peralatan elektronik dalam gedung atau perkantoran. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri tiga tahap utama. Tahap yang pertama adalah perancangan, tahap yang kedua simulasi, dan tahap yang terakhir adalah pengujian laboratorium. Hasil penelitian. Kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan. Satu, metode pengontrol peralatan elektronik dapat dirancang dengan teknik MUX-DEMUX. Dua, rancangan model pengontrolan dengan teknik MUX-DEMUX sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, hasil simulasi menunjukkan bahwa rancangan model pengontrolan peralatan elektronik dengan teknik MUX-DEMUX dapat mengatur peralatan secara tunggal dan sejumlah peralatan secara bersamaan. Yang keempat, hasil simulasi menunjukkan bahwa pemakaian daya dengan pengaturan peralatan dapat dihemat sehingga dapat mengurangi penggunaan energi listrik dan biaya yang dikeluarkan. Yang terakhir, sebagai pengembangan sistem dan kepraktisan dalam operasional, pengontrolan peralatan elektronik atau listrik di bangunan atau kampus dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem berbasis microcontroller dari smartphone serta menggunakan media transmisi wireless atau internet. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama adalah penggunaan teknik demo untuk pengontrolan peralatan elektronik dapat dirancang dengan menggunakan teknik demo yang memberikan solusi yang efektif dan efisien, sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga dapat diterapkan dengan relatif cepat dan tanpa kesulitan yang berarti. Dapat mengatur peralatan secara tunggal atau secara bersamaan, serta penghematan daya dan biaya yang dikeluarkan dapat membantu dalam upaya efisiensi penggunaan sumber daya. Pengembangan sistem lebih lanjut dalam sistem pengontrolan peralatan elektronik seperti penggunaan microcontroller dan smartphone, serta pemanfaatan media transmisi wireless internet. Hal ini meningkatkan praktisan dalam operasional dan pengontrolan peralatan di perkantoran atau kampus. Jurnal yang kedua adalah perancangan dan implementasi encoder dan decoder CRC8 untuk
pendeteksian error pada transmisi data antar perangkat IoT. Volume 6, halaman 1677 sampai 1685. Tahun pembuatan jurnal 2002, penulis Doni Priadi dan Theophilus Wellem. CRC sebagai kode pendeteksi error yang penting dalam sistem komunikasi digital, terutama dalam konteks Internet of Things, di mana banyak perangkat saling berkomunikasi secara nirkabel. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan algoritma perhitungan CRC8 dengan generator polinomial 0x07 pada perangkat IoT, khususnya pada board Arduino Uno R3. Masalah yang diangkat dari jurnal ini adalah gangguan yang dapat terjadi dalam sistem komunikasi data digital seperti jaringan seluler 4G atau 5G, jaringan komputer, Bluetooth, dan komunikasi serial atau USB. Gangguan tersebut dapat berasal dari pelemahan sinyal, interferensi, dan noise baik dari luar maupun dalam sistem seperti terminal noise. Gangguan-gangguan ini dapat menyebabkan sinyal yang diterima oleh penerima berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan oleh pengirim, mengakibatkan error pada data yang ditransmisikan. Metode penelitian yang digunakan dalam teks tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Identifikasi permasalahan dan studi literatur. Dilakukan 2 tahap penelitian. Tahap pertama penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan kode CRC untuk mendeteksi error pada data serta merancang encoder dan decodernya. Yang kedua, dilakukan studi literatur mengenai kode CRC dari berbagai sumber, baik buku, teks, maupun penelitian-penelitian sebelumnya. Tahapan yang kedua, analisis kebutuhan. Tahap kedua melibatkan analisis kebutuhan seperti perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan encoder CRC8. Yang ketiga, perencanaan dan implementasi, di mana algoritma untuk menghitung CRC8 didesain dan diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa implementasi yang dilakukan sudah tepat. Hasil perhitungan CRC8 diverifikasi apakah sesuai dengan teori yang ada. Yang kelima, penyimpulan hasil penelitian dan menulis laporan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perancangan dan implementasi kode pendeteksi error CRC8 pada perangkat IoT telah berhasil dilakukan. Fokus utama penelitian adalah pada encoder dari sisi pengirim, dengan menerapkan 2 algoritma yang berbeda untuk menghitung nilai CRC8. Decoder sisi penerima diimplementasikan dengan cara yang serupa dengan encoder. Berdasarkan implementasi pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa algoritma komputasi CRC menggunakan tabel lookup memiliki waktu perhitungan yang lebih cepat dibandingkan dengan perhitungan CRC secara bitwise. Namun dari segi penggunaan memori, algoritma yang menggunakan tabel lookup membutuhkan memori yang lebih besar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini menawarkan beberapa manfaat yang signifikan. Yang pertama, penerapan kode pendeteksi error CRC8 pada perangkat IoT. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kemampuan sistem IoT untuk mendeteksi dan mengatasi error pada transmisi data. Yang kedua, perbandingan algoritma komputasi CRC untuk menghitung nilai CRC8, yaitu perhitungan bitwise dan menggunakan tabel lookup. Yang ketiga, verifikasi dan pengujian dengan membandingkan hasil perhitungan dengan metode manual dan menggunakan kalkulator daring. Yang keempat, pengembangan lebih lanjut dengan menyarankan pembuatan library untuk komputasi nilai CRC yang lebih variatif sesuai kebutuhan, termasuk untuk CRC16, CRC24, dan CRC32. Dengan demikian, hasil kesimpulan ini memberikan panduan praktis bagi pengembangan dalam meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem komunikasi data
dalam konteks IoT dan aplikasi lainnya. Jurnal yang ketiga dan yang terakhir dengan judul Encoder Decoder Without Truth Special Parameter Polling for Left Ventricle Segmentation and Echocardiography. Volume 16, halaman 163 sampai 169. Tahun pembuatan jurnal 2023. Studi ini mengembangkan model deep learning berbasis encoder decoder untuk segmentasi vertikal kiri dalam ekokardiografi menggunakan CNN unit encoder yang efektif dan dikomunikasikan dengan decoder deep lab V3 Plus yang memiliki kinerja efisien serta mampu menghasilkan hasil segmentasi yang lebih tajam dan akurat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa penilaian fungsi jantung pada ekokardiografi umumnya dilakukan dengan mengamati nilai rasio fraksi ejeksi vertikal kiri. Penilaian manual dan semi otomatis memerlukan penjelasan area vertikal kiri baik pada akhir kontraksi maupun pada akhir relaksi. Dengan mendapatkan nilai rasio LVEF, namun penjelasan manual area vertikal kiri biasa memakan waktu karena harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak konsisten karena variasi antar pemerhati yang tinggi. Metode penelitian Metode penelitian ini menggunakan arsitektur model dalam bentuk encoder-decoder, di mana encoder digunakan untuk mengekstrak fitur dan decoder digunakan untuk menghasilkan hasil segmentasi. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini, sebuah model encoder-decoder dikembangkan untuk segmentasi vertikal kiri pada ekokardiografi menggunakan encoder dari unit dan decoder dari deep lab V3 plus serta menambahkan ASP ke encoder. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model baru untuk segmentasi vertikal kiri pada ekokardiografi. Yang kedua, kinerja lebih baik dalam segmentasi vertikal kiri dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Yang ketiga, efisiensi parameter dalam hal jumlah parameter yang digunakan dibandingkan dengan model-model lainnya. Yang keempat, alat penilaian fungsi jantung secara otomatis yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis dan memantau kondisi pasien dengan lebih efisien. Dengan adanya model ini, proses analisis gambar ekokardiografi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.